Selamat bertemu kembali bersama kami tim tutor dari lembaga kursus komputer Smart Education Solution. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tab page layout. Nah, langsung saja ya kita mulai praktekkan bagaimana. Nah, kita buka dulu jendela lembar kerja Microsoft Word 2010 dengan cara double klik icon shortcut di desktop ini. Nah, sudah. Ini lembar kerja Microsoft Word 2010 sudah tampil. Nah, sekarang kita belajar di tab page layout ini. Nah, page layout nih ya. Ini ribbonnya terdiri dari beberapa grup, yaitu tema, terus page setup, page background, paragraph, dan yang lain-lain, rank ini. Nah, yang paling sering digunakan pada tab page layout itu hanya page setup ini ya. Yang ini karena berguna untuk proses setting sebuah kertas sebelum dicetak ya. Contohnya di sini kita mau misalnya size atau ukuran kertasnya. Nah, di sini ada leather, tabloid, ada ukurannya sendiri-sendiri, legal, eksekutif, A3, A4, B4 dan yang lain-lain. Nah, kertas yang sering kita pakai dalam dalam administrasi kita ya di sekolah itu, yang paling sering kita pakai adalah A4 dan juga F4. Nah, A4 ada di sini, yaitu ukurannya 21 cm kali 29,7 cm. Jadi jika kita ingin menggunakan dokumen A4, kita tinggal atau mencetak di kertas A4, kita tinggal membuat dokumen dengan ukuran A4, klik ini. Nah, sudah jadi. Nah, kertas yang satunya lagi yang sering kita pakai adalah F4. Nah, F4 atau disebut kertas folio ya kalau kita sering mengenalnya. Nah, kertas F4 tidak ada ukurannya di sini. Jadi kita harus membuat ukuran kertas F4 itu sendiri. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya akan kita bahas ya. Kita perkecil dulu. Nah, ini adalah kertas A4. Nah, di sini A4. Oke ya, segini. Nah, sekarang kita akan ubah ini menjadi kertas F4. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita klik size, anak panah yang bawah, terus klik more paper size. Ini yang paling bawah ya. Kita buat kalau F4 itu ukurannya widthnya, lebarnya 21,5 cm ya. Berarti 21,5 cm. Sedangkan untuk height-nya atau tingginya adalah 33 cm. Nah, kita buat oke. Nah, beginilah. Jadi hasilnya lebih panjang daripada atau lebih tinggi daripada kertas A4 ya. Nah, sekarang itu baru bisa dicetak di kertas F4 dokumen kita. Nah, sekarang jika kita ingin mengubah settingan margin kita, misalnya kita mau jilid nanti ya. Mau jilid ini dokumen. Nah, di sini misalnya di kiri sini, di sini, maka kita harus tambahkan 1 cm untuk tempat jilidnya, karena nanti tulisannya tidak masuk ke jilidan dan akhirnya tidak bisa dibaca. Nah, caranya kita harus setting marginnya. Apa itu margin? Margin adalah batas pinggir kertas ini. Nah, jadi ini menentukan kapasitas ketikan ya. Jika marginnya ngepet, maka ketikannya pun akan amat banyak kertas ini. Nah, akan muat banyak. Nah, seperti itu. Jadi kita setting marginnya ya. Margin sudah ada settingan yang disediakan di Microsoft Word 2010 sebenarnya, yaitu last custom setting, normal, narrow. Narrow itu paling mepet ya, paling minggir. Nah, kita bisa lihat previewnya di sini, dan moderate dan yang lain-lain. Jika kita ingin men-setting sendiri, maka custom margin. Nah, klik ini misalnya. Nah, kita lihat jendela page setup di tab margin sudah ketemu, sudah muncul ya. Nah, kita mau ubah top itu batas atas, jadi batas ini ya, batas atas. Nah, top itu batas atas, kita mau buat berapa? Kalau mau buat misalnya hanya 1 cm, kita ketikkan 1. Nah, left itu batas kiri ya, jadi batas antara kini. Karena ini nanti mau dibuat tempat jilid, jadi kita buat 2,5 misalnya ya. Jadi yang 1,5 untuk tempat jilid misalnya. Nah, terus kita lanjut ya. Terus yang bottom ini batas bawah. Kalau bottom batas bawah, nah ini kita buat sama ya, misalnya dengan top, yaitu
1 cm. Oke. Nah, terus right ini batas batas apa namanya kanan kita buat juga 1 cm. Jadi yang membedakan hanya leftnya ini. Nah, kita klik OK kalau sudah. Nah, kita klik ignore. Nah, ini sebenarnya jendela ini kurang lebih artinya adalah sebenarnya Microsoft Word menolak dengan apa namanya rencana kita batas atas terus bawah dan juga kanannya ini hanya 1 cm itu ditolak, tapi kita menginginkan itu jadi kita paksa ya dengan klik ignore ini kita klik. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini, batas kertasnya seperti itu ya. Ini yang paling luas sendiri. Nah, itulah cara setting sebuah halaman dan juga sebuah margin atau batas kertas. Nah, sekarang kita perkecil lagi ini ya. Nah, sekarang kita akan mengenal tentang orientation. Orientation ini adalah apa namanya digunakan untuk potret dan landscape. Pilihannya ada dua. Jadi kalau potret berdiri, ini potret ya berdiri. Tapi kalau landscape tidur. Nah, seperti ini. Jadi kalau tidur berarti jilidnya dari sebelah sini, maka ini harus setting kembali. Nah, ya. Jadi seperti itu. Nah, terus kita buat potret saja ya. Nah, atau landscape. Nah, seperti itu. Terus kolom ya, kolom itu digunakan untuk apa namanya pembagian sebuah halaman. Ini hanya satu kolom, kalau ini dua kolom. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, terbagi menjadi dua ya. Jadi ini bisa digunakan dua-duanya ya. Misalnya digunakan dalam pembuatan surat undangan misalnya. Nah, seperti itu. Nah, dan seterusnya. Nah, kita buat satu halaman saja. Kita buat berdiri ya, potret. Setelah potret terus satu halaman saja. Kolomnya kita buat satu. Nah, oke. Watermark ini digunakan untuk memberikan efek. Nah, misalnya ini dokumen ini adalah miliknya SDN Temu 1 asli. Misalnya kita buat seperti ini ya. Nah, kita edit. Nah, ya. Kita edit apa namanya custom watermark. Kita custom watermark. Nah, kita ubah. Kita tunggu ya. Kita ubah ini misalnya asli ya. Kita di teks ini kita ubah menjadi asli misalnya. Kita klik OK kalau sudah. Nah, itulah asli seperti itu. Nanti kalau di print hasilnya seperti tulisan di foto, di kertas-kertas foto ya hasilnya. Jadi agak maya gitu, samar gitu ya, seperti itu. Jadi atau kita custom watermark lagi, kita ubah misalnya milik SDN Temu 1 misalnya, milik SDN Temu 1 misalnya. Fontnya juga kita bisa ubah misalnya Times New Roman, Calibri dan yang lain-lain. Nah, ini ada banyak sekali. Wingking, nah ini ada juga Wingking dan yang lain-lain. Times New Roman misalnya. Oke. Nah, kita klik apply. Close kalau sudah. Nah, jadi milik SDN Temu 1 seperti itu. Nah, itu tentang sekilas tentang watermark. Jadi kita bisa apa namanya modifikasi sendiri ya berdasarkan ini tadi. Nah, dikasih gambar juga bisa ini, select picture berarti. Nah, select picture seperti ini. Nah, berarti bisa juga dibuat gambar. Kita klik apply. Nah, gambar yang kita buat watermark juga bisa. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan hanya tulisan, gambar pun bisa dibuat watermark. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya nah, kita undo. Nah, sekarang kita belajar page color. Nah, page color ini berfungsi untuk mengubah tampilan apa namanya warna pada sebuah lembar kerja Word agar kita tidak bosan, misalnya bosan putih terus kita buat dengan warna nah seperti ini misalnya, agak redup ya, tapi
begitulah. Tapi kalau ini di print tidak ikut ke print ya. Kita coba print preview. Tidak ikut ke print. Jadi ini hanya sekedar apa namanya, membuat kita senang saja. Jadi tidak ikut ke print. Nah, seperti itu. Jadi kita ubah saja page colornya menjadi putih kembali. Nah, seperti itu. Nah, kalau ingin misalnya dalam apa namanya tekstur, sebentar ya, kita cari. Nah, misalnya ketika kita ngetik, ketika kita mengetik, lama sekali mengetik, akhirnya kita jenuh. Nah, tapi pekerjaan itu harus kita selesaikan. Nah, atau pada saat itu kita kangen sama seseorang misalnya, jadi kita bisa tampilkan gambarnya di sini untuk menemani kita sambil ngetik. Nah, contohnya caranya seperti ini misalnya ya. Kita klik page color, nah sama ya. Nah, terus klik fill effect. Nah, terus kita klik tab picture. Di sini ada tiga tab ya, yaitu gradient, texture, pattern, dan picture. Kita klik picture. Nah, kita select picture. Nah, kita cari gambarnya. Nah, misalnya kita kangen sama ini. Nah, ini kekasih kita misalnya. Nah, kita klik insert. Nah, oke, kita klik OK. Nah, tidak begitu kelihatan ya. Jadi seperti itu. Atau kita ulangi lagi ya, kita cari yang lain. Fill effect, picture. Kita cari select picture di local disk kalau tidak salah. Nah, privacy ini ya, kumpulan gambar. Kita coba cari image, atau kita kembali, kita cari misalnya bintang ini. Bintang Pratama. Nah, ini ada gambar cewek kemungkinan. Nah, kita coba tampilannya kita ubah lari ke icon. Nah, inilah misalnya. Banyak sekali gambar cewek di sini ya. Kita kangen sama ini misalnya, sound the ship. Nah, kita klik OK. Aduh, hilang, gak bisa. Nah, seperti itu kurang lebih ya cara menampilkan sebuah, tapi ini tidak penting bagi kita. Nah, sekarang kita belajar ke berikutnya, yaitu page border. Nah, ini sama seperti yang telah kita jelaskan. Kita akan dijelaskan kembali ya, yaitu cara membuat bingkai pada halaman. Nah, maka kita page border, kita klik box. Nah, kita cari bingkai yang kita inginkan, misalnya ini. Nah, terus kita, kalau sudah terpilih, kita klik option. Kita measure from ini kita ganti ke teks, dan kita klik OK. Nah, kita klik OK. Nah, seperti itu caranya membuat bingkai pada sebuah border ya. Sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya dengan materi yang berikutnya juga. Terima kasih atas perhatiannya.